sesuatu itu berdasarkan statistik. Ya. Sementara kalau orang skenario planning, saya sedang PhD sekarang di sini, itu dia berdasarkan human intelligence. Jadi ada statistik ya, atau mesin ya. Satu lagi berdasarkan itu tacit knowledge ya, atau foresight. Nah, dan kita mau ada di intersection ya, ada di tengah. Jadi kita bukan mau mengkontestasikan antara statistik, tapi kita justru ingin melihat keunggulan dari masing-masing strategik untuk mendefine masa depan ya. Dan kita coba kolaborasikan itu. Kalau saya perspektifnya lebih ke arah sana filosofinya. Jadi kita tidak melaga ya, tapi itu justru memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita improve. Oke. Baik. Jadi saya dengan Hari Patria ya, saat ini di momen ini saya sebagai Executive Director dari Indeks Komoditas Indonesia. Ini merupakan perusahaan yang dibentuk ya, anak perusahaan dari Koalindo Energy. Koalindo Energy sendiri itu sebagai perusahaan yang mempublish itu Index Coal ya di Indonesia. Udah cukup lama, hampir 20 tahunan, dan itu merupakan gabungan dari berbagai perusahaan mining ya. Dan di Indeks Komoditas Indonesia kita sedang melakukan riset ya untuk mengintroduce ya indeks harga nikel ya, dan sebelumnya saya sudah 3 tahun lalu sudah bekerja sebagai researcher di sana, meskipun ada kerjaan full time di organisasi, tapi saya sore hari ke Kuningan gitu ya, dan kita running riset untuk melihat prospek komoditas strategis ya, berbagai mineral ya, dan nikel itu salah satu yang paling strategis karena terkait dengan driving force-nya itu EV ya, mobil listrik ya. Dan selain di IKI, tentunya saya sebagai CEO, founder, dan Chief Data Strategist di Patra Info, dan saat ini juga menjadi subject matter expert di berbagai perusahaan, ya, masuk di PLN, Startup Campus, dan Telkom. Dan thank you banget nih teman-teman sebagian besar dari LinkedIn udah join ya. Saat ini saya ngajar di berbagai university, ada mahasiswa juga yang sebagian join saya lihat tadi. Terus di Startup Campus kita juga akan running bootcamp ya, dan itu saya sebagai expert ya, subject matter expert yang akan mentraining berbagai tutor ya, dan juga akan live session juga dengan student ya. Dan saat ini juga saya belajar di Strathclyde dengan beasiswa dari pemerintah UK, dan alhamdulillah jadi meneruskan tradisi ya. Jadi sekolah belakangan tuh beasiswa terus ya, dari PhD di Indonesia, kemudian di Newcastle kemarin baru selesai ya di September, dan langsung lanjut di Oktober di Strathclyde untuk bidang skenario planning sama strategic foresight. Jadi sesuai dengan diskusi kita hari ini. Oke, selanjutnya saya akan coba memperkenalkan sedikit ya terkait dengan apa yang kita kerjakan nih. Nah, ini merupakan salah satu terobosan bagaimana kita mencoba menjoinkan antara statistical dan computational thinking itu dengan skenario itu yang didrive oleh si expert. Nah, jadi waktu di bulan Juni ya kita ikut hackathon, dan di sini kita memformulasikan itu berdasarkan machine learning ya. Jadi aims-nya itu bagaimana mereduce CO2 emission ya di perusahaan Port of Tyne, dia pelabuhan terbesar di Eropa. Dan sources dari CO2 emission ini itu pertama dari plant, terus kedua dari vehicle ya, dari truck ya, terus ada juga dari kontainer. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau ganti semua, bisa aja kita replace semua dengan renewable fuel gitu ya. Tapi kan itu nggak viable secara bisnis karena cukup mahal ongkosnya. Sehingga kita membangun model ya, bagaimana kalau misalkan yang pertama kita lakukan itu bukan langsung replacement, tapi kita lakukan optimisasi itu prosesnya ya, proses pengoperasian alat. Jadi alat-alat yang memang bisa dideaktivasi ya, atau bisa di switching, atau misalnya waktunya bisa dikurangi, itu kita kedepankan dulu. Dan nanti ketika ada alat yang memang bisa kita ganti dan benefitnya lebih besar dibanding investment, baru kita ganti. Cuman karena datanya sangat banyak, untuk membaca pattern itu kita menggunakan machine learning. Jadi menggunakan multiple model untuk regression, sehingga kita dapat faktor X1 sampai X sekian itu predictors, dan dependent-nya ini, dependent variable itu adalah carbon emission. Nah, bagaimana kita bisa membuat skenario ya sehingga X1, X sekian itu berubah sampai nanti
dependent variabelnya, outcome itu menjadi 0. Jadi kita mengcombine kemampuan mesin ya untuk membaca pattern, memberikan model ya, ada parameter slope dan intercept. Terus kita sebagai human itu kita mengetahui ya kan plausible skenario-nya yang mana yang paling efektif dan efisien baik secara technicalities ya maupun juga financial dan commercial viability. Nah kayak gitu. Dan yang uniknya kita jalani langsung itu di Python dan di Power BI dan di present langsung di PowerPoint. Pada saat mahasiswa-mahasiswa dari India atau ada praktisi dari Siemens waktu itu dan sebagainya, mereka showing itu code-nya. Kalau kita nggak showing code-nya, tapi pas diminta buka, ini gimana menghasilkan kita buka gitu. Jadi kita running Python macam-macam, kita nggak show sebagai present karena hanya 7 menit ya, seingat saya 7 menit. Dan yang praktisi yang menilai itu kebanyakan itu business users, ya kan? Jadi kita lebih mempackage itu dari sisi aspek bisnisnya, ya. Oke, selanjutnya saya masuk contoh apa yang kita kembangkan ya solusinya. Jadi kita menjoinkan antara machine learning itu dengan skenario. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang sebagian sudah join di masterclass ya, itu sudah sangat familiar. Misalnya kayak gini, kita punya data transaksi ini dari industri apapun ya, industri retail, industri telekomunikasi dan macam-macam. Jadi kita punya setiap order ini, ya kan, dia beli harga sekian, volumenya sekian, kita kirim dan sebagainya, margin kita berapa. Nah, sekarang kita mau mendesain nih, kira-kira produk mana nih yang akan menjadi strategic positioning kita? Apakah kita jualan furniture, office supply, apa teknologi? Kalau secara overall ini dia keuntungan 12% dan trennya itu meningkat, ya kan? Sekarang kita mau misalkan gini, for instance kita punya uang 1 miliar dan ini anggaran untuk marketing. Pertanyaannya, ya kan uang 1 miliar ini kita mau ke furniture dulu, office supply apa teknologi? Nah, di dalam perusahaan kita bisa menggunakan itu profit maximization-nya. Jadi saya juga banyak mengajar di berbagai ini. Itu bagian materi dari microeconomics, ya. Jadi profit maximization aims dari perusahaan itu untuk memaksimalkan profit, ya kan? Sehingga kita harus pilih profit yang paling tinggi. Profit itu kan terbentuk dari pricing dikali dengan volume dikurangi dengan total investment dan juga itu dari sisi total cost yang terdiri dari variable cost dan juga fixed cost. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau kita klik furniture, ya kan, dia akan berubah ya di bagian ini. Oh, ini sepertinya agak berat deh. Nah, ini dia agak berubah ya. Dia menjadi 4%, ya. Ya, dan ini kita kaitkan ya dengan kemampuan kita sebagai human, kita memiliki expertise sebenarnya. Kenapa sebenarnya furniture itu 4%? Nanti kita bahas ya dari sisi market structure, conduct dan performance ya. Jadi saya kaitkan dengan aspek strategik. Kalau office supplies, wah, jadi 14% ya. Jadi kita dengan merubah produk ya kan, ternyata marginnya tuh jauh berbeda. Kalau teknologi 16%, ya mungkin sebagai teman-teman udah mengira kan. Kalau furniture ya itu produsernya banyak, playersnya banyak, ya kan. Sehingga dia mengarah ke perfect market, ya. Kalaupun mereka nanti kasih branding, kasih packaging ya, terus mereka kemas, itu dia paling mengarah ke pasar monopolistik, ya kan. Nah, tetap itu harga di-drive oleh mekanisme pasar. Makanya marginnya itu tipis. Tetap perusahaannya untung, tapi dengan kapitalisasi yang harus cukup besar. Ya, jadi dia mainnya akumulasi dari kapitalisasi, tapi marginnya itu kecil. Ya. Nah, sementara kalau teknologi, kenapa dia besar banget? Karena barang teknologi itu kan dia capital intensif, teknological intensif, ya kan? Jadi kalau dalam ekonomi, dia ini masuk ke market itu oligopoli. Nggak banyak yang bisa memproduksi itu produk teknologi. Ya, sama halnya kayak dulu saya kebayang ya kan baru lulus. Biasa tuh kita kalau mau usaha itu kan ngelihat apa yang kita lihat lingkungan sekitar. Jadi itu ada visual bias namanya. Ya saya senang banget belajar behavioral analysis. Visual bias itu kayak kalau kita lihat, oh dia berhasil karena bisnis car wash waktu itu. Saya kebayang, oh berarti saya harus bisnis car wash. Ternyata saya salah. Saya pikir-pikir loh, saya kan bukan dari keluarga otomotif, bukan dari keluarga yang pernah ada car wash. Saya nggak punya expertise tacit knowledge di bidang itu. Ya kan? Padahal orang, itu kan sepele. Nggak bisa kayak gitu. Kita bisnis harus pastikan kita benar-benar bisa leading di sana. Kita punya keahlian. Jadi market membutuhkan, ya kan? Kita punya keahlian, nah itu udah matching tuh antara market sama skill set kita gitu ya. Nah ini contohnya gini,
Ya kan, makanya akhirnya saya berpikir, kalau gitu kita harus running perusahaan yang benar-benar dibutuhkan oleh market ya. Dalam hal ini ada artificial intelligence dan data teknologi ya. Dan yang kedua itu inline dengan apa yang saya lalui sepanjang hidup saya gitu kan. Ya, saya senang dari dulu, dari SMA saya belajar matematik, saya senang banget. Fisik ya, chemistry dan sebagainya. Terus dari kuliah S1 ya sampai kuliah yang terakhir, saya 6 kali kuliah ya. Itu saya running semua pakai software semuanya, dari software econometrics, dari software modeling ya, pakai MATLAB, kemudian pakai HiSys, terus macam-macam ya kan. Di pekerjaan saya juga paling senang itu running simulasi. Simulasi modeling skenario, simulasi modeling skenario. Akhirnya nah kayak gitu. Jadi ini contoh teman-teman ya, bagaimana kita mengambil decision itu yang paling efektif ya. Jadi kita pilih teknologi dan kita bisa look at di sales ya. Kita bisa melihat itu adanya Simpsons paradox ya. Jadi kalau Simpsons paradox itu, kalau tadi kita lepas semuanya, dia 12%. Tapi setelah kita buat by kategori ya, by produk, ternyata itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Jadi ini case nyata ya, Simpsons paradox itu kejadian itu di Berkeley ya, California Berkeley. Jadi ada yang protes waktu itu, kenapa banyak kan female yang diterima gitu kan. Padahal setelah dibagi, ternyata untuk fakulti engineering itu banyak kan male yang diterima gitu. Tapi secara agregat itu nggak kelihatan. Nah itu di dalam statistik ya, itu salah satu bias yang harus dihindari. Terus ini next nih, ini kita udah pakai itu cloud ya, cloud computing. Jadi ada machine learning, kita jalan di cloud, lalu kita panggil di PowerPoint. Ya. Nah, kita bisa lihat nih, ya kalau misalnya kita memutusin nih, saya punya tim 100 orang. Saya mau nyebar ke offline, online, atau partnership. Atau saya punya uang misalnya 100 juta gitu kan. Atau misalnya 1 miliar tadi. Saya harus kasih yang kemana dulu nih. Nah, kita bisa buat skenario nih. Nah, jadi kemarin di Port of Time ya, kita buat udah cukup canggih, cuman sayangnya udah menang lomba, kita dari awal udah tanda tanganin. Semua file dan sebagainya itu harus dimusnahkan, dan kita udah tangan NDA, jadi nggak bisa dipakai gitu. Tapi saya udah buat sebelum itu kita udah jalanin di berbagai project itu dalam bentuk skenario analisis ya. Jadi ini kita bisa tambahkan ya. Dia sama satu satuan ya. Nah, jadi 70. 15,46 dia akan berubah menjadi 15,89. Which is itu change-nya incrementally itu 0,4. Nah, kalau misalnya online sales, ya kan kita tambahin dia sama 10 satuan, dia menjadi 17,85, 1, sekian gitu kan. Nah, sementara partnership sales kalau kita tambahkan dengan ini yang sama, dia 17,93, 0,2. Artinya kita prioritaskan yang online, ya kan, yang offline dan partnership sales. Nah, ini merupakan basic bagaimana kita bisa membuat skenario ya dari model machine learning. Jadi si model ini tuh ngebaca pattern. Oh, kalau misalnya nih kamu catat ya kan bulan Januari sampai Desember setiap hari offline, online, partnership, oh total sales sekian. Kalau kamu ini kasih ini sekian, kamu rubah nanti hasil sekian. Jadi dia ngebaca pattern si mesin ini. Sampai dia memiliki model, ya. Model ini yang kita deploy, kita kasih dataset baru, lalu dia prediksi. Nah, jadi logiknya kayak gitu, teman-teman. Di balik ini memang pakai statistik. Sama kayak ini. Ini kita contoh project. Kita bisa predik ya kan. Kira-kira berapa nih hasil panennya? Nih kalau luas lahannya kita tambahin, kita mau ngejar dia di 6 gitu bisa. Dia akan running ya. Kemudian nih seed amount kita bisa tambahkan ya. Sampai nanti dia akhirnya menjadi 6, nih bahkan 9 kelebihan. Terus kita bisa jalanin ini faktor dari cuaca, soil moisture, radiation, dan macam-macam. Kalau ini kita project real, cuman yang kita tampilkan ini datanya udah kita ganti-ganti ya. Tapi ini project real yang udah kita serah terimakan ke salah satu market leader ya di industri benih di Indonesia. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan utama kita nih, ya. Udah cukup ramai nih, udah 30 orang ya. Luar biasa nih. Nah, di sini kita menggunakan Python ya. Mungkin biar nggak alergi saya akan convert ini ke Voila ya. Jadi teman-teman yang udah belajar ya di masterclass atau belajar diri atau udah running di perusahaannya, kita dengan mudah sebenarnya untuk mendeliver konten dari coding itu dengan storytelling ya kan, storytelling dan dengan visualisasi. Karena pada dasarnya kalau kita show ya code-code seperti ini sebenarnya apa ya, orang jadi malas belajar sebenarnya, jadi malas ngelihat gitu ya. Tapi di sini saya lebih menekatkan itu apa ya namanya, awareness-nya dulu, awareness. Jadi biar supaya orang itu
tertarik dulu nih belajar, ya kan. Jadi nggak ngelihat, wah nanti saya nggak mungkin lah jalanin kayak gitu, susah. Saya itu biasa, saya pun nggak ngapalin ini, ngapain lah kita kan hari gini ngabisin memori kita ngapalin, nggak usah dihafal. Lebih bagus kita tuh understanding dan memorizing. Itu jauh lebih penting. Ya kita lebih memahami itu statistik. Kenapa kita pakai LSTM? Kenapa kita nggak pakai convolutional network yang lain? Kenapa kita misalnya nggak pakai XGBoost dan macam-macam, ya kan? Terus kenapa kita harus memprediksi harga nikel? Driving forces-nya apa gitu ya? Terus kira-kira kalau misalnya error-nya rendah, tinggi itu kenapa? Yang hal-hal kayak menurut saya lebih logis, ya kan? Lebih esensi. Dan bagaimana nanti implikasi dari deep learning ini terhadap strategi bisnis kita? Ya, menurut saya itu lebih matters. Nah, ini dengan Voila ya kita bisa meng-create hasil seperti ini. Saya hanya mau mempraktekkan bagaimana menghasilkan storytelling seperti ini. Ya, kalau ini kita bisa ngambil, ya kan, itu analisis yang ada di World Economic Forum. Dan kenapa itu saya merefer ke sana? Karena mereka sudah merefer dari berbagai ahli, expert ya, dan dari berbagai itu perspektif, ya kan. Jadi itu cukup bagus. Kita bisa gunakan itu sebagai identifikasi untuk melihat ya overview landscape dari bisnis EV ya, dalam hal ini adalah nikel, dan secara garis besar itu terkait dengan industri energi. Nah, ini dia lagi running terus. Ini saya lumayan berat karena saya running epoch di sini ada 5. Sebenarnya nggak banyak 5 ya. Cuman di sini ada sekitar berapa namanya? 64 sama 128. Jadi ini agak panjang sekitar 5-6 menitan. Tapi yang udah jadi udah ada di sini. Nah, oke. Sekarang kita masuk dari perspektif strateginya, ya kan? Jadi kalau kita melihat industri ya, itu dalam perspektif strategik ya, kita memahami itu adanya structure dari market ya yang akan mempengaruhi behavioral dari perusahaan terkait dengan conduct ya, dan nanti akan berimbas kepada performance ya. Ini disampaikan oleh Michael Porter, the father of strategy ya. Dan kalau kita lihat ya kan, kenapa industri EV ya, mobil listrik, mereka masih menikmati margin yang cukup tinggi ya kan, meskipun di tengah situasi sekarang ekstrim ya, itu tantangan juga gitu ya. Tapi kita bisa katakan karena pemainnya itu nggak banyak, ya kan? Pemainnya nggak banyak. Jadi secara structure market ya, mereka itu ada di industri oligopoli ya, sehingga marginal price yang dia set up itu bisa di atas dari marginal cost ya, dan dia bisa menikmati keuntungan di atas dari normal financial margin ya. Kalau dulu saya bekerja di industri yang sifatnya itu quasi organization ya, perusahaan pemerintah yang harganya diset oleh pemerintah, ya kan? Sehingga kita tipis banget. Sementara pemainnya itu banyak yang memasuk solar, ya. Makanya waktu saya kasih masukan, kita harus diversifikasi bisnis baru di luar dari penugasan pemerintah. Karena setelah dari hasil modeling kita menunjukkan perusahaan tuh, saya waktu itu di challenge pada interview kan, kalau kamu jadi VP di sini, kira-kira bisa nggak kamu nyelesain? Kami secara growth revenue itu tumbuh terus ya 20%-an dalam 5 tahun. Tapi secara margin ya, jadi kalau laporan keuangan yang atasnya bagus, tapi yang margin itu sampai dicandain. Lebih bagus kamu putar uang 4 triliun ya, dan mendapatkan margin itu lebih tinggi dibandingkan yang kamu usahain. Kalau kamu letak di bank itu bercandanya udah sampai kayak gitu, ya kan? Jadi itu udah kita tipis banget, itu hanya sekitar 4%-an gitu ya. 3-4% itu kan tipis banget ya. Padahal orang rate di perbankan itu mungkin sekitar 10%-an gitu kan. Nah, sehingga waktu itu saya melihat ini ada something. Padahal dia bilang kami sudah melakukan berbagai program efisiensi. Ternyata teman-teman ya kan, meskipun perusahaan melakukan berbagai program efisiensi, kalau memang sudah batasnya, dan kalau dia kurangi bahkan bisa mengurangi produktivitasnya karena udah menyangkut fixed cost. Kan yang diefisiensikan itu adalah variable cost, bukan fixed cost. Ya. Akhirnya saya menguji, ternyata yang bermasalah itu adalah di pricing. Dan karena dia di penugasan, ya kan, kita harus cari yang di luar itu. Sehingga kita membalance. Sehingga yang awalnya kita jual solar ya, atau ngasih ongkos angkut, kita itu akhirnya menjual itu apa? Menjual itu security of supply ke perusahaan-perusahaan mining. Jadi kita menjaga itu buffernya. Terus kita menempatkan orang, kita membangun vessel, jadi itu ada margin. Nah itu contohnya teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke industri ya berhubungan juga sama energi ya. Nah di sini ada beberapa drivers ya. Jadi driving forces dari industri energi. Yang pertama benar-benar kita rasakan itu terkait dengan cleaner energy program ya.
Jadi bagaimana ya perusahaan dan juga pemerintah di berbagai lokasi itu sangat concern dengan perubahan iklim ya, climate change ya, dan juga itu green energy ya, green energy itu merupakan isu terbesar ya, dan challenge terbesar. Banyak negara sudah men-setup 2050 mereka bakal zero carbon emission ya, jadi energy related emission production ya, lalu transitioning to clean energy ini merupakan major driving forces dari industri nikel ya, karena driving forces dari industri nikel itu sebenarnya lebih ke industri electric vehicle ya kan, karena baterainya tadi ya, sebelumnya itu nggak terlalu dilirik ya kan. Nah, terus yang kedua ya, tentunya di sini ada sifatnya itu yang merespon program-program ini. Di sini ada dari sisi policy ya kan. Nah, kalau dalam konteks nasional atau lokal tentunya isu dari sisi kebijakan pemerintah, pricing ya, insentif ya kan, fiscal policy itu akan mempengaruhi ya kan, akan mempengaruhi itu up and down ya dari industri nikel ya. Terus ada juga di sini faktor dari technological revolution ya. Jadi ini terkait dengan disruption dari industri teknologi. Di sini ada era digitalization ya kan. Kemudian ternyata yang dulu itu mobil listrik hanya bisa distance itu paling 1-2 jam harus ngisi lagi. Sekarang itu udah bisa ratusan kilo dia untuk sekali ngisi. Jadi itu udah terjadi perubahan di sisi teknologi ya, sehingga ini memenuhi ya, dia lebih efisien dan ya sekali lagi ini memang debatable ya. Yang jelas kalau dia menggunakan electricity yang berdasarkan itu renewable, tentunya dia zero carbon emission. Cuman beberapa aktivitas lingkungan itu mendebate ya kan, karena bilang mereka juga masih pakai fossil fuel ya kan, cuman dipindahin aja waste-nya ya kan. Ini sekali lagi menarik ya, debatable seperti ini. Kalau saya kira debat itu bagus ya, justru itu bisa menghasilkan solusi yang lebih kolektif ya, share solution, dan bisa meng-capture berbagai aspirasi dari berbagai stakeholders. Nah, ini kita lihat itu driving forces-nya ya. Jadi itu tadi ada dari sisi environmental, kemudian technological, ada juga dari sosial ya, ekonomi tentunya ya, dan juga dari aspek-aspek teknologi ya. Nah, terus kita lihat nih dari teknologi ya. Di sini terjadi itu perubahan ya, yang sifatnya tuh disruption ya. Jadi kalau misalnya yang disampaikan dengan disruptive innovation itu kan dia itu perubahan yang cukup merubah ya landscape dari bisnis. Yang dulunya orang-orang ya nyaman pakai mobil konvensional, sekarang pemain konvensional pun mereka memproduksi EV ya kan. Nah, artinya itu merubah playing field-nya. Dia playing field-nya berubah. Kita bisa lihat itu di tahun 2014 ya. Orang udah bisa pick your favorite ya kan. 2015 ya, udah banyak banget itu di Amerika ya dan sebagainya. Dan saya melihat di UK sendiri itu udah sangat banyak gitu. Jadi di pusat perbelanjaan ya kan, di university, semuanya itu udah sangat banyak itu charging station, ya kan, charging station, dan mereka diberikan insentif ya kan. Bukan hanya insentif fiskal, tapi itu social privilege ya. Ini juga jadi menciptakan itu apa ya? Bukan hanya discrimination pricing ya, tapi discrimination treatment. Tapi dalam hal ini bagus karena untuk mengencourage orang yang menggunakan energi bersih. Ya, jadi kalau kita misalnya cari parkiran, kalau saya di UK sini kan, itu lebih mudah kalau kita pakai mobil listrik karena tuh langsung di depan. Tapi kalau kita mobil konvensional, kalau saya kebantu karena punya keluarga ya kan, kita mudah juga kalau punya keluarga atau disable lansia ya di sini diutamakan gitu kan. Kalau yang lain-lain di luar itu agak cari jauh gitu. Nah, itu contohnya. Jadi terjadi perubahan disruptif dari sisi teknologi dan direspon juga dari sisi legal ya, atau government policy ya, dan juga dari sisi itu sosial ya. Nah, ini kita rasakan. Terus kita sekarang masuk ke Indonesia, ya kan, tadi overview dari sisi global. Nah, di Indonesia ini saya ngambil data yang saya temukan melalui Google Image ya. Nah, ini sangat menarik. Dia sampaikan di sini market revenue-nya cukup tinggi ya, 92,4%. Ya, karena fasenya itu fase growing, ya, market fase growing. Dan perusahaan yang main di sini kalau dalam aspek strategik, dia akan mendapatkan first mover advantage, ya kan.
Jadi keuntungan di awal, ya. Sama kayak saya running perusahaan di bidang data science sama AI, kita dapat first mover advantage. Karena orang-orang mungkin masih jalanin Python pakai machine learning, kita udah combine dengan cloud ya. Kita bisa present di PowerPoint-nya kan. Terus kita bisa buka di apps ya, dan kita bisa buat skenario ya kan. Di saat mostly banyak data scientist itu terjebak hanya menghasilkan akurasi model. Kalau kita lebih dari itu, kita beyond that, dan kita masuk ke aplikasi. Dan kita bisa melihat ya di sini dia market state-nya memang nascent ya. Jadi masih baru banget ya. Jadi pemain-pemain baru. Ini major players yang disampaikan di sini ya. Kompetisinya moderately fragmented. Nah, ini saya kira menarik banget nih yang terjadi nanti di Indonesia ya kan. Karena Indonesia kan luas ya. Dan itu market terbesar ya di dunia. Salah satu market terbesar secara GDP itu bahkan lebih tinggi dibandingkan UK. Cuman ya itu PR-nya sangat banyak, GDP per kapitanya masih sangat rendah, tapi GDP total itu gede banget, ya kan? Dan feature potensial ya, ini memang tersegmentasi banyak di daerah Jawa ya, tapi saya kira Jawa sendiri itu sangat besar ya, ada bisa di Jakarta atau di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini sangat menarik sekali ya prospeknya. Dan di sini ada key findings ya. Jadi ini merupakan bagian dari electrification ya, electrification program. Ya, tentunya dia sangat disupport dari sisi elektrifikasi rasio kita. Dan seingat saya sebenarnya sudah meningkat terus ya Indonesia. Mungkin belum sampai 100%, tapi dia meningkat terus ya. Dan ini share dari LEV ya, dengan removable batteries. Ini dari tahun 2021 itu udah 86,3%. Dan ini merupakan industri price-nya. Lalu ini merupakan commercial end users ya, di luar dari masyarakat, grocery, food ya, kemudian delivery ya. Dan maksimum speed-nya itu udah cukup lumayan ya kan, 60 km per hour ya kan. Dan saya kira ini semakin ke depan tuh semakin banyak terobosannya karena ini memang udah eranya ke arah sana. Sama kayak artificial intelligence ya, data science memang udah eranya udah ke sana. Sekarang kita masuk ke framework ya. Nah, di sini saya menggunakan framework dari salah satu disertasi ada mahasiswa dari negara mana kemarin saya cari, itu bagus banget. Jadi dia sudah bisa membuat itu sistem disturbance ya. Jadi kalau di dalam skenario itu teman-teman, kita pertama mengidentifikasi tadi driving forces, terus yang kedua ya kita itu harus melakukan strategic conversation sebenarnya seperti FGD dan sebagainya dengan berbagai expertise ya untuk mendapatkan plausible scenarios ya, plausible scenarios. Nah, salah satu caranya ya kita bisa melakukan itu mind mapping ya. Ini cukup bagus menurut saya. Nah, di sini dia buat ini type of system disturbances ya. Nah, jadi ini ada supply dan demand, ya supply dan demand. Dan ini dari sisi speed-nya, speed of change ya. Jadi slow sama fast. Dan kita bisa lihat kalau misalnya yang saat ini terjadi ya, energy transition ya, itu dia terasa itu melambat, ya kan? Tapi dia akan mempengaruhi itu dari sisi demand, ya kan? Pengaruh dari sisi demand, termasuk juga social technological trends. Nah, pertanyaan gini, social technological trends seperti apa? Nah, sekarang kan kita digitalisasi ya, dan digital transformation ya. Itu konsumsi bytes itu bertambah. Apalagi ada environmental changes ya, terkait dengan pandemi dan macam-macam. Orang itu lebih banyak aktivitas di rumah, terus dia harus ke kantor atau terkoneksi ke siapa, dan itu melalui online platform. Jadi konsumsi bytes itu naik. Dan salah satu impact-nya itu adalah terciptanya perusahaan-perusahaan itu di bidang data center. Dan data center ini membutuhkan konsumsi energi yang cukup lumayan. Dan mereka selain secara quantity, mereka membutuhkan security. Ya. Dan ini merupakan salah satu isu bagaimana ya kan data center itu bisa menggunakan energi yang lebih bersih ya, sehingga nanti kecepatan di dalam mengakses konten informasi dan sebagainya itu ya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon ya kayak gitu. Terus di sini yang pas itu pandemi ya sama economic crisis ya, ini sifatnya itu cepat dan ya bisa dikatakan merusak gitu kan. Ini kacau sih. Ini yang mungkin menurut saya challenge-nya di sini, ya kan? Terjadi lagi geopolitical issues ya. Nah, geopolitical issues ini mempengaruhi dari sisi supply. Contohnya ya UK krisis salah satu major impact-nya itu adalah perang ya dari Ukraine sama Rusia ya. Makanya UK selalu bilang dia ally ya, dari si Ukraine ya. Karena
dengan adanya perang itu pasokan gas itu terganggu, ya, sehingga terjadi shortage of supply ya, dan secara mekanisme pasar itu akan meningkatkan itu harga dan menyebabkan inflasi ya saat ini sudah terjadi cukup tinggi di sini ya. Namun saya kira di sini living style orang beda ya. Sesungguhnya orang sini kayaknya masih seperti orang kaya di Indonesia gitu. Mereka saya perhatikan di bar itu penuh ya. Kemudian mereka sering traveling ya, dan konsumsi listrik mereka itu kalau saya ngobrol ya mereka tuh jauh lebih royal lah. Jadi kayak kita itu 1, mereka 5 kali dari kita gitu. Jadi memang udah beda culture-nya, kayaknya beda ininya. Nah, terus natural disasters ya. Jadi kok misalnya ada bencana alam ya kan, ada gangguan lingkungan dan sebagainya, itu mempengaruhi dari sisi supply. Ya. Nah, hal ini. Tapi ada juga hal-hal lain nih. Ini khususnya yang di bidang industri mineral ya, or depletion. Kita tahu bahwasannya seperti oil and gas ya, fossil fuel, itu ada namanya natural depletion, ya kan? Jadi ada depresi alamiah, pengurangan cadangan alamiah, ya, as long as kalau tidak ditemukan itu cadangan-cadangan baru. Makanya kegiatan exploration ya, itu juga harus di-enforce ya, harus di-encourage ya. Terus di sini juga ada protective measures ya. Nah, ini juga merupakan isu-isu dari sisi operasional ya. Dan ini kita bisa melihat ya, ada yang cepat, ada yang lambat, gitu ya. Tapi yang lambat itu belum tentu juga tidak berpengaruh, bisa jadi juga berpengaruh lumayan gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya dari disturbance yang terjadi ini ya kan, kita bisa mereform strategi ya kan, sehingga kita bisa meningkatkan resistance ya, kemudian rapidity, kecepatan ya, sama flexibility. Dan dalam ranah operasional perusahaan ya, kita nanti berhubungan dengan diversity of supply ya, stock filling ya, dan sebagainya. Ini lebih ke ranah tuh operasional strateginya. Nah, sekarang ini menarik nih, saya mulai masuk pelan-pelan ke deep learning-nya ya. Jadi ini saya ngambil data dari investor.com ya. Itu dia memberikan data itu, ada harga nikel ya. Itu seingat saya berdasarkan indeks LME ya, London Metal Exchange ya. Dan saat ini di sekitar tuh 24.000 something, dan trennya mulai naik. Kita akan lihat nanti kira-kira forecasting seperti apa. Ya, jadi ini datanya itu ada price, open, high, sama low. Nah, yang ini udah jalan nih. Saya bisa push ya. Ini open, high, sama low ya. Nah, ini saya ngambil ya, itu datanya dari investing.com something ya. Oh, astaga. Jadi lambat nih. Oke, dah. Nah, dan di sini ada harga dibuka ya, sama close price ya. Kita ngambil yang harga close price. Terus ada high-nya itu di harga berapa ya. Kemudian low-nya di berapa, sama change-nya berapa gitu. Dilihat per hari. Ini seperti teman-teman yang melihat stock market, yaitu sama ya. Dan seperti biasa ya, kita mau melihat itu univariate analysis ya, deskriptif statistik dari data. Nah, intinya kita mau lihat nih, kira-kira min ya, nilai tengah. Saya membahas itu dalam konteks praktis bisnis saja sih sebenarnya, nggak usah terlalu statistik. Jadi dalam ngambil decision ya, kalau teman-teman lihat summary dari deskriptif statistik, yang perlu kita perhatikan itu adalah rate rate of return sama risk ya, risk and return ya. Jadi resiko itu ada di standar deviasi ya. Sementara return itu ada di nilai min. Jadi sebenarnya kita bisa bandingkan, ya kan? Kalau misalnya tadi ini price open, high, sama low merupakan produk yang berbeda, berarti kita cari itu min-nya yang paling tinggi, standar deviasi paling rendah. Nah, kayak gitu. Cuman ini dia sekali lagi, ini dia di hari yang sama, di produk yang sama gitu. Maksudnya saya mau jelasin gimana caranya dari statistik kita bisa ngambil decision gitu. Next, kita melihat tuh distribusi ya, karena sekali lagi mau machine learning, deep learning dan sebagainya, itu dia menggunakan teori probability ya. Karena kita memprediksi sesuatu itu berdasarkan kecenderungan terjadinya probabilitas. Ya, ini kita lihat terdistribusi seperti ini ya. Dan di sini ya saya menggunakan Plotly ya. Jadi dia bisa interaktif. Terus kita convert dia menjadi array ya. Nah, jadi kita buat array ya. Ini price ini merupakan target atau kelas atau yang ingin kita predik ya. Nah, selanjutnya kita buat standar scalar normalisasi sehingga dia 0 dan 1 saja ya, sehingga tidak terlalu besar angka-angkanya. Dan tidak merubah varians dari dataset. And then kita partisi datanya ya. Jadi ini framework-nya dari machine learning. Jadi ada data training, ada data testing, teman-teman.
Jadi data training itu kayak dulu kita mau masuk perguruan tinggi mana gitu kan, kita ikut tryout dulu. Nah, tryout itu adalah training. Kita ngebaca pattern soal, sehingga pas testing mungkin sebenarnya udah familiar, nggak perlu ngitung, udah tahu ini maju tahun sekian, yang ini angkanya ini doang diganti. Kita bisa menggunakan interpolasi atau segala macam, langsung dapat jawaban. Bahkan saya dulunya nggak ngitung karena udah sering latihan. Terus ini kita convert ya ke dalam predictors ya untuk trainingnya, dan juga target atau kelas variabel ini dia ya train ya. Dan di sini saya mau jelas sedikit tentang apa sih sebenarnya LSTM itu apa ya. Nah, ini long short term memory ya. Ini merupakan package dari deep learning. Intinya gini teman-teman, kita kan punya input sama output ya kan. Nah, jadi kita ingin menghasilkan itu error yang paling minimal. Jadi error itu merupakan residual ya, selisih antara output dikurangi input sebenarnya. Artinya yang kita prediksikan dikurangi nanti yang observasi. Semakin close ya data predicted dengan nilai observation, artinya model kita makin bagus. Nah, sekarang nih apa nih? Barang apa yang ada di tengah nih? Jadi dia di-encode dulu. Di-encode sama nanti dia di-decode ya. Nah, ini dia menggunakan logiknya itu jaringan saraf tiruan. Jadi manusia itu bisa mengantarkan informasi ya, itu karena memiliki neuron ya. Jadi ada layer, terus ada neuron yang mengantarkan informasi, dan setiap ada trial itu nanti dilihat tuh errornya, terus di iterasi lagi dan sebagainya sampai dia mendapatkan tuh error terkecil. Ya, nah, ini yang namanya LSTM. Dan LSTM yang membedakan dengan deep learning yang lain, dia lebih banyak digunakan untuk time series prediction ya. Jadi kita memprediksi itu yang antar waktu. Makanya untuk melihat prediksi harga, prediksi supply, prediksi demand, ya forecasting ke depan, itu lebih banyak maksudnya itu menggunakan LSTM. Dan sebagian saya sudah mulai masuk ke arah sana, tapi kemarin saya kekurangan waktu untuk mengcombine itu dengan Bayesian. Ya, dengan Bayesian itu bagus sekali. Jadi kita punya probability. Ada di beberapa channel YouTube saya udah show itu running multiple regression ya dengan Bayesian analisis ya, itu bagus sekali. Nah, ini sekarang kita running modelnya. Di running kita define tadi layer, kemudian regularisasi dan macam-macam. Nah, ini kelihatan nih. Yang pertama ya kan, loss-nya sekian ya kan. Nah, ini mengecil. Jadi dia mencari itu loss itu error ya, error selisihnya sampai paling kecil gitu, sesuai dengan jumlah iterasi yang kita running. Ini cukup banyak, dan bisa teman-teman bayangin, ini kelebihan dari deep learning. Ya, dia bisa menghasilkan tuh yang makin kecil terus itu ya, kecil terus ya kan. Nah, ini banyak kan memang aplikasi dia kan dia dari sisi image classification ya. Tapi itu banyak aplikasinya ya. Kita bisa memprediksi something dengan CNN ya, dan macam-macam. Nah, di sini kita pakai LSTM. Nah, ini contohnya ya. Jadi sudah dapat nih yang terakhir itu loss-nya 2,17 sekian ya. Dan sekarang kita bisa menghitung itu mean absolute error ya sama root mean square error. Jadi ini selisih antara predicted dengan observation tapi dibuat absolut ya kan. Kalau root mean ini dia udah pakai di square kan. Nah, itu aja. Nah, kalau di kuliah itu mahasiswa itu biasa ngitung manual, itu mahasiswa saya di UI ya. Yang khususnya yang ngambil bisnis statistik ya, data analytics ya, itu ngitungnya manual. Tapi saya udah ngajarin pakai R ya sama pakai Excel karena ujiannya disuruh ngitung manual soalnya. Seru juga nih pakai tabel-tabel macam-macam kalau lihat p-value-nya. Aduh. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ternyata trennya tuh seperti ini, mana? Kita ngambil data dari 2008 ya, seingat saya 2008. Nah, ini naik turun ya. Nah, setiap perubahan ini ya kan, ini kan tadi ada nilai mean sama standard deviation ya. Nah, kita mau ngebaca pattern ini menggunakan tadi deep learning. Ya kan, dia ngebacain pattern ini nih. Bacain sama dia kan. Oh, kalau ini dia ke sini selisihnya berapa, terus di modeling, oh berarti kita harus iterasi lagi sampai dapat error terkecil. Nah, ini merupakan hasil dari prediction dan sudah divalidasi. Jadi ini close banget ya dengan apa yang akan terjadi ya kan. Nah, jadi kalau trennya kelihatan sempat naik banget, spike banget terus turun, tapi ini naik lagi. Dan kalau kita lihat kecenderungan ya, overall trend itu dia naik, Makanya tadi disampaikan Iki lagi sibuk banget ngurusin kerjaan di bidang nikel, wajar ya, karena harganya naik ya kan, harganya naik.
Dan di sini kita bisa uji ya, misalnya kita tes itu 30 sekian ya kan, dia dapat 29 ya kan. 27 ini agak bias sedikit ya, tapi itu make sense. Kita harus optimasi lagi dan sebagainya. Dan sebagian besar sih ya close lah ya. 25 ini 26 ya. 25 ini di ke 24 ya. 25 ini hampir sama 25 ya. 26 ini 24. Nah, jadi kayak gini. Dan teman-teman kita bisa melihat conclusion-nya ini apa, ya kan? Masa depan industri nikel itu sangat prospektif. Dan saya mengatakan ini mungkin beda sama speaker lain yang lebih lebih ke perspektifnya. Kok kita membuktikan, kita pakai empirical evidence ya. Dan model kita itu menunjukkan ya, itu cukup bagus. Saya udah bandingkan sama model kayak Arima ya kan. Kemudian ada model-model menggunakan gradient boosted dan sebagainya. Itu secara mean square error-nya dia relatif lebih rendah, Meskipun kita menyadari yang namanya forecasting, prediksi itu kan ya yang benar-benar benar-benar pas itu Tuhan yang tahu sebenarnya. Tapi kalau kita membaca kecenderungan berdasarkan historical ya, dan kita mengeliminasi adanya disruptive changes dan macam-macam ya, yang bisa merubah ini semua ya. Kalau itu diminimalisir, dieliminasi, dan kita melihat dari sisi tren ya, maka ini dia akan naik ke depannya. Nah, jadi sekali lagi itu kita perlu memahami wisdom juga dari prediction ya. Nggak mungkin prediction itu 100% tepat, nggak mungkin. Karena sebenarnya yang tahu itu hanya Tuhan yang tahu, ya kan? Karena dia yang menciptakan, dia maha kuasa sebagainya. Tapi kita sebagai manusia, kalau membaca tren, kita tahu nih. Sama halnya kayak kita belajar habis-habisan. Saya dulu SMP termasuk kurang berprestasi dan sebagainya. Tapi di SMA saya bimbingan dari kelas 1 SMA ya, dan belajar terus ya, sangat intens. Jadi udah mulai tobat, udah mulai sadar ya kan, salah dulunya kan. Terus itu kecenderungannya kalau kita belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan itu aja. Saya berpikir kan, masa ini aja udah belajar terusan, nggak bisa. Dan itu benar, saya bisa lulus, dapat nilai bagus gitu. Dan jadi itu namanya kecenderungan, jadi probability. Sama kali kok misalnya ada orang bilang, ada kok orang yang nggak sekolah dia jadi miliarder, ada. Tapi kita main probability berapa persen, 1 in million gitu kan. Terus ada kok orang yang sekolah tinggi segala macam tapi dia gagal, ada. Tapi itu 1 in million. Itulah namanya statistik, ya kan? Kita mainnya di probabilitas. Tapi kita bisa menyaksikan nih kan, berapa banyak orang berhasil ya, karena dia memiliki formal education dan juga dia memiliki expertise ya di pekerjaannya. Nah, jadi kita bisa melihat tuh kalau di dalam social science ya, itu merupakan faktor-faktor antecedent ya. Jadi faktor yang menentukan. Masalah nanti ada mediators ya, faktor yang di tengah atau moderators ya. Itu yang menjadikan pembeda ya kan. Misalnya kenapa dia sekolah tinggi-tinggi tapi yang satu jadi pejabat, satu enggak. Berarti ada moderators atau mediators. Mungkin dia punya akses ya kan ke orang dalam misalkan. Atau memang rezeki dia bagus ya kan. Siapa yang tahu gitu kan. Nah, jadi hal-hal kayak gitu. Tapi bukan berarti kita mengeliminasi ya kan peran dari si antecedent. Itu syarat compulsory gitu kan. Kita harus penuhi. Jangan sampai yang hal compulsory, yang syarat itu kita nggak penuhi, tapi kita bergantung sama mediator yang di luar dari kontrol kita gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Jadi sekali lagi kita mudah ya untuk menjalankan sebenarnya kayak gini. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak menghafalin ini karena nggak usah lah dihafalin gini-gini. Kita bisa temukan itu di Kaggle ya, kemudian ada di GitHub dan sebagainya. Dan saya sih alhamdulillah saya belajar juga formal di data science ya, baru selesai juga. Dan kira itu banyak ngasih pengalaman berharga juga buat saya. Dan ya semoga apa yang kita present hari ini ya itu bermanfaat buat teman-teman. Selanjutnya kita berikan sesi diskusi nih, jadi pasti ada 1 jam. Silakan saya kembalikan mungkin ke moderator ya untuk mandu sesi diskusi. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman di chat juga ya, silakan. Baik, dari para peserta, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Hari, silahkan. Bisa nanya langsung juga nggak apa-apa, daripada texting, bisa diskusi, bisa langsung on cam, silakan. Mungkin kalau malu-malu lewat chat boleh. Iya, ini awalnya harusnya tadi ini di awal nih, jadi udah sempat chat.
Silakan kalau ada yang mau on cam, ada yang mau diskusi, kita ini sekali nih bisa saling sharing perspektif ya. Siang Pak, mau nanya Pak. Oh silakan Pak Desa, Ya. silakan. Tadi kan ya Pak ya, berarti ini menggunakan, kalau ini teknis ya Pak, ini berarti Ya, menggunakan ya. data time series ya Pak ya, berarti ya. Kalau yang di Nikel. Bisa diulangi tadi Pak, yang di bagian akhir? Oh, ini saya baru nanya Pak, berarti ini menggunakan data time series kan ya Pak ya? Oh iya ya, benar. Ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, ada ini nggak Pak, dalam menentukan fitur atau delay, kan kalau sebagai inputan itu kan, kalau data time series harus dibikin kayak, oh delay-nya berapa, atau penentuan fiturnya gitu kan ya Pak ya? Ini enggak. Kalau nanti kalau salah, mungkin bisa di ini ya Pak ya. Sama dalam ini Pak, menentukan layer, kan kalau ini kan neural network kan berarti tadi ada layer-layernya ya Pak ya. Kalau kalau saya dulu pernah sih menggunakan ini backpropagation gitu ya Pak ya. Kan itu kan dalam menentukan layer itu kan coba-coba ya, dalam arti untuk mencari nilai MSE yang misalnya bagus gitu untuk menentukan nanti untuk waktu prediksinya gitu, secara data menggunakan data tunggalnya gitu. Nah itu gimana sih Pak, ada trik nggak ya dalam menentukan, mungkin layer kan kita nggak tahu nih layernya kita bisa berapanya gitu ya kalau dalam dalam mencoba menggunakan metode ini gitu. Mungkin Anda ini nggak Pak ya? Siap. Artinya gimana? Thank you Pak. Iya, oke. Terima kasih nih Pak Desa pertanyaannya nih. Jadi luar biasa saya kira. Jadi kita menggunakan data time series. Saya ngambil data dari LME ya, London Metal Exchange ya. Dan teman-teman bisa menemukan data itu sebenarnya di berbagai platform ya. Ada di Statistia, ya, kemudian ada juga di investing.com dan sebagainya ya. Kita bisa mendapatkan data set dalam untuk CSV-nya dan kita bisa input itu secara time frame-nya. Nah, yang kemarin itu saya coba sebenarnya ngambil tarik data dari 2000, tapi yang dikasih aksesnya dia hanya 2008 atau 2014 gitu ya. Soalnya yang sebagian lagi itu dia nggak lengkap dan sebagian itu datanya pada waktu di-download itu dia kecampur ya, sehingga susah sekali misalkannya. Dan sebagian itu dia missing, makanya saya hanya ngambil data yang valid. Dan yang kedua, saya kira pada saat kita mau melakukan forecasting ya, itu stepnya cukup banyak sebenarnya. Saya nggak paparkan semuanya. Pertama itu seharusnya kita ada namanya Dickey-Fieldar test ya, untuk melihat tuh tes namanya itu ada pattern ya, pattern. Jadi itu stationary test ya. Ada stationary test nggak gitu. Terus ada juga beberapa tes lagi yang harus kita lihat ya. Nanti dari salah satunya itu Dickey-Fieldar. Terus kedua terkait dengan menentukan dance dan sebagainya ya. Itu memang harus dilakukan ya untuk mengoptimalkan dari model yang mendapatkan akurasi terbaik ya, atau dalam artinya adalah error terkecil ya. Nah, kalau saya tadi menggunakan itu best practice yang umumnya kita jalankan, dan saya merefer dari empirical paper yang dijalankan untuk dia waktu itu memprediksi harga mineral yang sama. Cuman dia bukan nikel ya, tapi dia gold ya. Jadi dia menggunakan dari dense layer ya dan sebagainya. Cuman sebagian tadi dia hanya epoxnya hanya sedikit ya, nggak sampai 5, saya perbanyak. Sehingga saya mau cari akurasi yang lebih baik lagi. Tapi saya kira itu memang sebaiknya dilakukan ya. Cuman mungkin Pak Desa kan udah familiar ya, tadi udah sempat nyoba ya sebelumnya ya. Itu kan kalau nyobain running deep learning ini, itu takes time untuk dapatkan trend model tadi. Makanya saya tuh baru benar-benar kemarin malam tuh running code-nya. Sebelumnya saya udah punya beberapa, saya gabung-gabungin ya kan. Tapi untuk case lain, kita ada project untuk predictive maintenance, kita juga pakai deep learning. Saya ngerasa kayak, gampang lah nanti saya running ini segala macam. Nah, tadi saya baru running itu dari dua skenario, saya belum coba yang lain, tapi saya kira itu masukan yang bagus. Jadi memang biasanya seperti itu, kita harus ubah-ubah ya dance layer dan sebagainya sehingga memberikan akurasi yang lebih baik ya. Kira-kira itu saya kira. Thank you banget. Baik, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini dari chatnya deh, dari Pak Muhammad Hussein Sucipto ya. Ya.
Jadi Pak Muhammad Usim, thank you banget nih atas pertanyaannya ya. Mohon arahan kepada kami sebagai investor retail yang invest kecil-kecil di sektor saham dengan analisa prediksi yang dilakukan untuk 2023 nanti jika membeli saham-saham perusahaan dengan fokus produksi nikel. Nah ini interesting banget nih, interesting banget. Dan saya perlu apa ya? Kalau secara saham itu saya udah publikasi paper bareng Dr. Kristi juga, dia financial partner di perusahaan Patria & Co bareng sama saya. Dan waktu itu kita menggunakan perusahaan Tesla ya, Tesla, Xinpeng dan sebagainya untuk melihat itu stok mana yang direkomend. Namun sekali lagi saya katakan itu sangat dinamis karena kita menggunakan data time frame yang waktu itu di tahun itu ya. Saya lagi buka Google Colab, saya udah jalanin itu dan hasilnya menunjukkan itu dari Sharpe ratio dan sebagainya itu sangat direkomend dan kita bisa ngebedain nanti apa namanya mana perusahaan yang lebih apa namanya lebih investable ya, investable atau tidak investable. Saya lagi bukakan ininya, sorry, wait a second. Jadi ini menarik sekali. Dan di sisi lain ini saya perlu kasih disclaimer juga ya. Saya by far ya selama ini saya lebih fokus di investasi pengetahuan jaringan ya. Dan saya termasuk orang yang boleh dikatakan sangat selektif ya memulai investasi. Dan mungkin saya bisa ceritakan kenapa saya tidak pernah akhirnya bermain saham sama sekali ya. Karena memang saya melihat itu banyak faktor yang sifatnya spekulatif ya dan di luar kontrol saya. Jadi meskipun kita pantengin laporan keuangan dia, ya kan kita lihat performa usaha dan sebagainya itu ada memang kontribusi ya, tapi banyak juga itu aspek-aspek di luar itu yang berkontribusi ya. Makanya di dalam stock market itu kita kenal itu ada namanya insider ya. Itu mengerikan juga tuh. Itu kita harus hati-hati ya. Saya pernah dengar cerita ya di satu lokasi ya, pokoknya satu inilah sebut aja misalnya di Wakanda atau di mana gitu ya. Itu ketika orang mendapatkan informasi ya perusahaan itu bakal dikasih sesuatu dan dia di awal itu dia langsung beli ya kan. Tapi pada saat udah mulai ini dia langsung lepas gitu. Maksud saya itu kalau dalam terminologi strategi itu namanya faktor luck ya. Jadi akses ke informasi lebih awal yang sebenarnya quote unquote itu bisa jadi merugikan nanti orang-orang yang belinya terakhir. Nah, saya mengantisipasi hal-hal kayak gitu sehingga menurut saya sulit sekali kita mau mendapatkan certainty di situasi seperti itu ya, kecuali tadi yang ya quote unquote dia mendapatkan informasi awal dan ya saya sekarang sering mempertanyakan dari sisi apa namanya social norms yang itu, sehingga saya memilih kayaknya saya bukan cocok di situ dan saya lebih investasi di pengetahuan. Tapi saya tidak apa ya, pilihan orang kan beda-beda ya. Yang jelas secara stock market saya bersama mahasiswa itu kita banyak publikasi bagaimana kita bisa meranking itu investable saham ya. Itu berdasarkan data-data close price-nya ya. Dan ini saya lagi bukakan beberapa contoh yang udah di running juga di Google Colab ya. Nah ini saya melihat dari sisi science kemudian cuman sekali lagi saya tidak mengencourage ya, saya tidak langsung mengatakan encourage, tapi saya tidak melarang juga kan, nggak boleh saya melarang itu kan pilihan orang-orang ya. Nah jadi saya bisa katakan itu sangat beresiko kalau bagi saya sendiri, at least bagi saya sendiri. Dan ini saya lagi bukakan contohnya, ada di Google Drive, kemudian di Colab Notebook, terus saya lagi buka contoh yang EV something-nya. Nah, jadi waktu itu kita running itu before sama after pandemi, ya kita bandingin, itu performance dari marketnya itu justru setelah pandemi, during pandemi ya, itu dia cukup bagus ya kinerjanya gitu ya, untuk perusahaan nikel. Ya, jadi saya bisa mengatakan seperti itu karena kita jalanin risetnya, empirical evidence, dan mahasiswa saya di UI, di ITS juga kita publikasi bareng ya untuk yang ini. Termasuk ada mahasiswa di ITB juga ya, SPM ITB. Nah, ini saya lagi bukakan untuk yang frontier analisis ya. Nah, ini. Oke, saya share screen.
Nah, ini saya sharekan. Jadi kalau kita lihat dari perspektif data ya. Nah, ini kita bisa running teman-teman pakai API ya yang di sini. Jadi teman-teman bisa pakai PIP install Y Finance ya. Dan nanti kita tinggal spesify nama dari stock marketnya. Nah, ini Tesla, Lucid ya, Xinpeng, saya nggak apal, tapi banyak perusahaan-perusahaan Cina yang di sini kita bisa set up ya, ini di tanggal berapa sampai berapa, terus kita bisa tarik datanya ya. Nah, ini waktu itu kita ada kelas Financial Analytics ya, yang udah level advance ya, itu kita sampai publikasi juga. Dan ini kita running ya untuk mendapatkan itu Sharpe ratio ya. Jadi di dalam investment apapun keputusannya itu selalu terkait dua hal ya. Jadi return sama resiko. Jadi risk and return ya. Kalau di dalam statistik itu namanya nama teknisnya volatility. Ya, jadi volatility itu simpangan observasi data terhadap nilai dari mean-nya. Ya. Jadi dia terlalu menyimpang nggak nih dengan nilai rata-rata selama periode tersebut gitu. Kalau dia cukup menyimpang jauh, ya itu berarti dia risikonya besar. Nah, umumnya ya naturally ketika high risk ya dia high return ya. Nah, kayak gitu. Makanya ada terjadi nama Sharpe ratio ya, ini expected return. Jadi kita pengen tuh dapetin tuh yang di sepanjang frontier ya. Jadi kalau misalnya ini kan new ya. Nah, ini dia masih kurang bagus nih. Kalau di dalam ekonomi itu kita dulu saya tahun 2013 ya, saya udah ikut conference ya, publikasi terkait dengan statistik frontier analysis ya, sama data envelopment analysis. Jadi saya menguji ya efisiensi perusahaan migas, karena waktu itu perusahaan saya BP Migas dibubarkan sama MK. Dibilang nggak efisiensi. Saya mencoba memposisikan sebagai researcher, membuktikan itu benar nggak sih bahwasanya pengelolaan perusahaan migas itu nggak efisien. Ternyata benar ya. Saya bagi antara perusahaan pemerintah sama perusahaan private. Ya, itu berbeda sekali. Perusahaan pemerintah ya untuk mencapai efisiensi seperti perusahaan asing, dia harus mereduce itu hampir 4 kali ya. Harusnya dia bisa mereduce. Dan yang menjadi challenge waktu itu, kan kalau kita menggunakan frontier itu gini, kalau kamu punya asetnya banyak, ya, kamu harus bisa menghasilkan uang lebih banyak. Di situ yang kenanya. Jadi contohnya ya perusahaan pemerintah itu asetnya banyak, lapangan-lapangannya banyak, tapi kemampuan produksinya itu rendah. Dibandingkan sama perusahaan asing ya, itu yang K3S asing, dia lapangan nggak sebanyak pemerintah, tapi produktivitasnya tuh tinggi. Itu yang membuat babak belur kalau secara stochastic frontier analysis. Ya, makanya refleksi ke personal kita teman-teman. Kalau misalnya kan gini, teman-teman udah sekolah macam-macam, dapat sertifikasi macam-macam, itu kita harus bisa ya memastikan yang kita dapat tuh lebih dibandingkan yang nggak dapat akses kayak kita, itu ya, kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah saya ngalamin. Jadi saya jadi tenaga ahli di mana-mana, saya jalanin perusahaan, saya dapetin scholarship itu lebih mudah ya kan. Jadi bargain-nya lebih bagus gitu. Dan menurut saya itu advantage yang kita dapatkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, cari itu yang ada di expected return tinggi ya, sama yang di volatility-nya itu rendah ya. Kalau dalam hal ini di sini ya, kalau kita lihat nanti dia ada beberapa case-nya ya, itu di paper-nya ya, di paper itu saya ada di ini, nanti teman-teman yang mau baca terkait dengan perbandingannya, kita publish dan ikut conference ya, bareng sama Dr. Kristi, dia senior partner di perusahaan saya juga. Nah, ini ada waktu konferensi di ASEAN ya. Nah, sini. Jadi kita bisa melihat gitu, kira-kira yang prospek itu yang mana gitu kan. Nah, dan saya kemarin running lagi. Yang enaknya pakai ini teman-teman, ini API ini. Kita tinggal update aja nih, oh tanggal hari ini kan. Nanti dia narik data sendiri. Ya misalnya hari ini tanggal 23 gitu kan. Nah, ini tinggal di running teman-teman. Ya ini kita running ya kan. Dia jalan, terus ini di running, import library ya kan. Nah, ini di running dia akan narik sahamnya. Ya. Jadi dia akan jalan ya. Nah, ini papernya saya menunggu tadi. Ya, ini silakan teman-teman kalau misalnya mau menilai ya kan investabilitas dari satu stock market, kita bisa menggunakan itu Markowitz ya, Markowitz model ya, atau Monte Carlo model ya. Kita bisa melihat itu. Nah, di sini kelihatan nih sebelum sama sesudah pandemi ya. Setelah pandemi itu dia kelihatan meningkat ya. Dan
Di sini performance ya. Nah, ini stoknya ya. Waktu itu karena kita konteks Asia, kita kecilin, bukan main di Tesla yang itu, tapi ini Toyota Motor dan sebagainya. Nah, ini performance-nya ya. Jadi name of stock, ini weights-nya, sama portfolio performance-nya ya. Ini rata-rata di expected return sama standard deviation. Dan di sini kita membuktikan ya, sebelum sama sesudah. Ya kan, sebelum sama sudah. Nah, sesudah during pandemi, kita belum waktu itu bilangnya during karena masih terjadi pandemi kan. Saya unfortunately ya masih terjadi lagi hari ini ya. Nah, ini kelihatannya secara expected return ya in total ya dia lebih tinggi ya. Dan standar deviasinya itu lebih rendah secara overall untuk stock market ini ya. Ini 123 sama 49 dibandingkan yang di sini ya kan. Jadi expected return-nya itu meningkat 2 kalinya. Sementara standard deviation risiko itu tuh menurun sedikit, ya kan? 40-an, ya lumayan ya kan? Dan banyak paper yang saya publish juga bareng mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kalau di kelas data science kemarin di UI, karena mereka finance ya, saya minta silakan kamu cari industrinya apa, ya. Terus ini contoh code-nya, kamu bisa modifikasi, kamu running kan, kita harus jelasin. Nah ini kita mengakses ada industri infrastruktur, ya kan? Kemudian industri apa lagi tuh? Logistik, ya. Terus ada industri macam-macam ya. Saya kira ada macam-macam itu di sini kita. Dan contohnya kayak industri infrastruktur, kita bisa membuktikan ya kan, bahwasanya industri infrastruktur expected return-nya itu bisa dikatakan kurang bagus memang udah, ya kan. Dan selama pandemi ya, during pandemi, dan standar deviasinya itu tuh meningkat gitu. Itu ada di sini paper saya. Jadi kok saya bilang hal yang ini rekomend nggak rekomend, ya saya punya empirical evidence ya kan. Saya bukan opini dan bukan berpendapat apa tapi ada evidence ya. Nah ini kita ada consumer good ya, ada juga itu yang ingat saya kayak infrastruktur consumer ya. Waktu itu kita ada ngambil stock market yang di infrastruktur ya, harus cek ini logistik ya, kemudian nah ini ada di consumer ya, terus ada juga itu yang di construction industry seingat saya ya. Nah ini ya, ini paper ini ya, ini kita terbukti ternyata ya itu sebenarnya kurang rekomen gitu. Kenapa? Karena secara logik ketika orang itu survival mode ya, orang ya lebih banyak tuh mikirin perut sebenarnya ya kan, mikirin hal-hal yang lebih mendasar ya, kebutuhan mendasar ya. Jadi utilisasi infrastruktur itu berkurang ya kan, itu yang menekan industri ini kan. Saya tidak punya sentimen negatif terhadap industri enggak. Kita apalagi saya konsultan ya, saya tentunya pro semua industri ya kan, cuman kita sebagai decision maker ya itu harus melihat sebenarnya dari aspek tadi itu risk and return ya. Jadi jangan sampai terjadi itu groupthink ya, atau sunflower management atau escalation of commitment. Jadi escalation of commitment kayak orang jatuh cinta ya, dibilangin dia makin nggak denger dan makin sukanya makin ini gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau investor itu ketika udah rugi, mengurangi kerugian itu bagian dari keuntungan. Itulah sebenarnya investor dan decision maker kayak gitu. Nggak boleh kita misalnya kita udah rugi, tapi dibilangin kita nggak dengar-dengar dan gitu-gitu terus. Itu berbahaya menurut saya. Nah, ini contoh kita running pakai itu ya. Nah, ini sedikit membaik, tapi sebenarnya secara ini tuh minus ya. Jadi return-nya minus ya. Dan resikonya itu justru bertambah ya. Risiko bertambah dari 30 hingga 41%. Dan teman-teman bisa lihat di sini hasil dari riset kita gitu ya. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk ini. Nah, ini after COVID nih. Ya, ini nama-nama perusahaannya ya. Jadi bisa dikatakan tadi ya, kalau kita lihat dari variance ya, ini masih cukup tinggi ya kan resikonya. Terus dari return-nya ya, return-nya tadi itu dia negatif ya kan. Nah, kita bisa lihat nih kalkulasi dari random weight ya, kemudian sample ratio dan sebagainya. Nah, saya ini yang menjadi PR juga ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan decision making ya, itu menggunakan algoritma yang di running dengan Markowitz model ya, sehingga kita bisa dapat kayak gini. Nah, ini
ini sekali lagi ya, return-nya itu minus ya, 4,9 hingga ya kan 33%, dan resikonya itu besar sekali, 30,9 sampai 40%, ya kan. Nah, meskipun ya kan return saham sedikit membaik ya, tapi risikonya meningkat gitu. Nah, ini harus lebih selektif gitu ya. Kira-kira itu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, ini lanjutan lagi nih. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Muhammad Husin. Semoga inilah yang terbaik nanti buat Bapak dari investasinya. Oke. Pak Ari Mulyono, apakah pernah melakukan analisa untuk kredit portfolio manajemen? Apakah ada saran tools metodologi yang cocok untuk buat skill analisis? Nah, itu menarik sekali. Jadi untuk kredit portfolio ya, itu kita sudah melakukannya. Tadi di riset-riset tadi itu kan itu portfolio tapi di stock market. Nah, metode yang sama itu yang kita gunakan untuk melakukan portfolio optimization ya di konteks perusahaan. Jadi yang bedakan kalau konteks perusahaan, portfolio itu kan anak perusahaan kita, ya, sama produk-produk portfolio kita. Dan kita punya data kan, oh setiap hari itu pergerakan harga, pergerakan penjualan dan sebagainya. Nah, itu kita masukkan ke model tadi Markowitz. Terus kita tentukan nanti dari sisi Sharpe ratio ya, jadi risk and return. Nah, return-nya itu terkait dengan average mean ya, rata-rata dari trennya itu. Sementara resikonya itu ada di standar deviasi. Dan itu kita running ya. Misalnya kita punya, menarik sekali sebenarnya kayak perusahaan Pertamina gitu ya. Kita bandingin misalnya sama Petronas. Ya. Kita lihat dari si portfolio optimization. Jadi kita bertanya gini, saya sebagai perusahaan konglomerasi besar, saya punya banyak produk, punya banyak anak perusahaan. Sekarang pertanyaannya, saya harus investasi prioritas yang mana? Dengan situasi yang berubah di periode tertentu dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan namanya portfolio modeling ya. Dengan Markowitz dan Monte Carlo, kita bisa melakukan itu. Dan kami bisa dikatakan ya, kita riset kita udah jalankan ya. Prototype kita juga sudah ada. Tadi itu udah kita running semua code-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tertarik lebih jauh ya, nanti bisa hubungi tim kita yang bisa ke Mas Rizky atau Sando ya. Dan kita siap untuk membantu untuk melakukan ya portfolio optimization tadi. Dan solusi yang kita berikan itu sudah dalam bentuk nanti UI. Jadi udah ada code di dalamnya, tapi user langsung bisa menggunakan. Dan kalau user mau terlibat untuk menyusunnya, kita senang banget itu untuk kolaborasi bareng gitu. Itu saya kira bagus sekali ya. Silakan nanti kita bisa follow up untuk diskusi itu. Dan kalau saya lihat di luar negeri itu banyak memang perusahaan sudah menggunakan yang pendekatan Markowitz Monte Carlo tadi gitu ya. Dan mereka setiap mengeluarkan bulletin ya atau newsletter. Nah, itu ada rekomendasi stok atau sebagainya. Itu pakai modelnya gitu. Cuman dia nggak sampaikan kok seperti code yang saya present tadi. Mereka langsung hasilnya sama analisis, oh kita ini segala macam, ini sentimen gitu. Ada case lain lagi teman-teman yang baik. Misalnya bisa nggak kita menilai ya perspektif dari sosial itu terhadap harga stoknya. Nanti mungkin di agenda ke depan kalau ada lagi kita acara gini-gini, saya bisa present itu. Jadi dari sentimen yang ada di Twitter, di sosial media ya, itu kita bisa uji ada korelasi nggak terkait dengan dinamika dari market saham. Dan saya kira itu untuk sebagian industri itu terjadi. Ya, karena ini terkait aspek spekulasi dan social fenomena gitu ya. Karena ketika itu menjadi snowballing ya dan mempengaruhi perspektif publik, itu akan mempengaruhi juga dinamika dari stoknya dia. Dan dengan NLP sekarang kita bisa lakukan parsing, kita bisa baca sentimen ya, dan kita bisa uji terhadap harga stok ya atau tadi portofolio kita, dan itu udah menggunakan API, jadi kita bisa tarik datanya gitu. Seru banget ya. Jadi kan menarik ya, misalnya kemarin ada kejadian apa gitu ya, seingat saya ada ada perusahaan, saya nggak bisa sebut merek karena kita nggak kerjasama gitu kan. Nah dia perusahaan jual teh something ya yang dikemas dengan lebih modern dan cukup viral waktu itu kan. Itu kan menarik. Bisa nggak kita menguji ya kan viralitas waktu itu terhadap stoknya dia, kalau seandainya dia udah public listed company ya, atau seandainya dia nggak public listed tapi dia punya portofolio. Kalau dia mau menilai nih
ada nggak sih kemarin efek viralitas itu berpengaruh terhadap penjualan kami? Pengaruhnya itu bisa positif, bisa negatif. Kita kan nggak tahu, ya kan? Kita harus uji secara empirikal. Itu bisa diuji. Jadi kita misalnya dapat nih kan data dari Twitter gampang pakai API ya kan. Terus dari tweet orang kita baca tuh sentimen orang banyak positif, banyak negatif, berapa persen yang netral, berapa persen. Baru kita lihat itu pergerakan penjualannya dia, ya kan? Apakah naik, turun dan sebagainya. Nanti kita uji ada pengaruh apa enggak, kayak gitu. Oke, ya materinya kita akan share nanti ya di LinkedIn dan sebagainya. Saya udah bisa kasih print PDF tadi. Enaknya tadi kita udah pakai apa namanya Poila ya, jadi udah bentuk storytelling dan itu kalau di print jadi PDF ya. Nanti saya akan inikan sama tim ya, Rizky sama Andu, dan tolong di emailkan ke berbagai partisipan undangannya, dan juga saya kira nanti kita akan publish juga di LinkedIn. Ya. Silakan kalau ada lagi. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mau langsung juga nggak apa-apa, silakan. Dan boleh di luar konten, misalnya tadi mau khusus tentang machine learning atau overview industri apa terserah gitu ya. Oh ya, ini banyak teman-teman saya kira ada teman dari UK ya, ada juga praktisi energi, teman dari ada Misiani ya, Yani Kartika dari ini ya, perusahaan geothermal nggak salah ya saya. Terus ada tadi Pak Iwan Setiawan ya, Pak Marius, banyak sekali nih teman-teman. Aditya ya, Andika. Tadi Pak ini juga ada tuh. Ini udah sempat ini. Mahasiswa saya juga ada beberapa ya. Adik siapa? Oh, ini seru nih tanya ini. Ya, salam ya, Mbak Yani. Ditunggu kapan main ke Edinburgh. Saya live in the middle, Glasgow sama Edinburgh. Itu salah satu kok teman-teman yang lain ya, itu kayaknya mesti nyobain lah ke Edinburgh karena itu destinasi terbaik wisata di dunia dan banyak banget ikon-ikon yang sejarah dan sebagainya. Nah, saya ada di tengah-tengah Glasgow sama Edinburgh. Jadi kalau saya ke kampus saya biasa lebih senang pakai train, dan itu trennya yang dari Waverley Edinburgh. Seru banget itu. Kok main sini kabar-kabarin. Nah, ini pertanyaan dari Pak Meris nih. Banyak layoff di perusahaan startup ya. Apakah ini bisa digunakan analisis dengan model Markowitz dan Monte Carlo ya? Ini menarik sekali saya kira. Dan yang terjadi itu multidimensi, faktornya banyak ya. Dan kalau kita mau melihat major factors dari perusahaan startup, saya kira itu tidak terlepas pertama karena ada krisis keuangan global ya. Kalau itu nggak terjadi, saya kira masih ramai startup Indonesia dan masih eksis karena begitu itu venture capital ya yang mengalokasikan uangnya untuk berbagai perusahaan rintisan ya. Itu salah satu faktor eksternal di luar kontrol dari para perusahaan startup ini gitu ya. Dan yang kedua tentunya secara bisnis model ya, kalau kita kaji ada something wrong dengan bisnis model mereka. Kalau quote unquote bahasa gampangnya kan lebih besar pasak dibandingkan tiang gitu ya. Artinya ini juga menjadi lesson ya buat kita semua, baik sebagai praktisi, akademisi, terlebih saya sebagai entrepreneur. Bagaimana kita bisa mendesain bisnis? Itu memang yang pertama itu dibutuhkan oleh market ya. Dan itu merupakan solusi dari pains ya, dari customers ya. Kalau saya merasakan, saya sebagai business user 15 tahun ya, 7 tahun terakhir saya running banyak coding macam-macam, saya ngerasa tuh users itu mengalami pain-nya itu ketika dia udah sibuk ya ngurusin pekerjaan, harus koordinasi tim, harus meeting sebagainya, tapi dia harus mengerti lagi tuh, ya kan kerjaan technicals dari si konsultan. Bahkan dia harus pelajari lagi code macam-macam. Itu salah satu pain. Dan saya melihat kalau saya bisa menghasilkan solusi ya kan, dan mereka benar-benar butuhin dan sesuai dengan perkembangan teknologi ya, maka itu akan dibutuhkan terus. Nah, ini salah satu kita mau finding itu value proposition. Jadi saya kira itu merupakan
lesson terbesar ya, bagaimana kita memulai usaha itu ya yang benar-benar dibutuhkan oleh market. Tuh. Jadi bukan kita men-treatment mereka sehingga mereka itu membeli kita karena sebenarnya diskon besar-besaran. Ya mereka bakar uang dan sebagainya. Ini saya kira juga jadi lesson karena aims-nya berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman baca ada buku namanya Founders Mentality ya kan. Saya kira itu juga menjadi isu. Saya belajar di ranah kognitif untuk skenario planning. Jadi mainnya sudah di individual ya. Itu udah main di level entrepreneur ya sama si eksekutif ya. Jadi kognitif mereka ini secara psikologi ya itu berpengaruh nanti bagaimana mereka mendefine entitas perusahaan, mendefine strategi, mempersepsikan environmental itu akan berpengaruh ya. Jadi pembimbing saya itu George Wright ya, dia orang ya nomor 5 terbesar lah, pokoknya dia nomor 3 atau nomor 2 di dunia di bidang skenario planning dan dia itu British psychologist ya. Jadi orang psikologi yang saya belajar dalam itu sekarang bagaimana kita bisa membaca itu kognitif seseorang ya, pengaruhnya terhadap nanti skenario yang dia define. Karena sekali lagi ini kan kita mainnya di ranah human intelligence ya. Jadi boleh jadi apa yang saya persepsikan dengan Mas Rizky atau Ando persepsikan terkait dengan industri nikel dan driving force itu berbeda. Itu wajar sekali. Dan saya mau eksplorasi lebih jauh, kenapa itu berbeda gitu. Jadi kalau orang misalnya lebih ke creating style ya, dia tuh orangnya lebih kreatif, lebih ngambil resiko dan sebagainya, itu akan berbeda cara dia mempersepsikan lingkungan. Akan berbeda sama orang knowing. Knowing ini lebih rasional ya, dan dia lebih kalau di ekonomi atau finance itu kita ada namanya bilang tuh ada risk taker sama risk averse. Nah, dia risk averse. Kalau yang creating tuh risk taker, ya kan? Satu lagi tuh ada lagi planning style. Nah, ini orang-orang yang kerjanya itu ya kayak kacamata kuda ya kan ya. Orang-orang planning ya. Ini menarik lihat interaksi. Bukan berarti nanti yang ini lebih bagus sih, enggak. Saya mainnya di grup diverse. Jadi melihat interaksi kalau misalnya orang dengan tipikal knowing, creating sama planning dan nanti dibuat pengelompokan yang berbeda, itu skenario yang dibuat itu lebih cepat ya. Terus kemudian konsensusnya lebih tepat dan sebagainya, itu yang dikaji. Nah, jadi itu bisa bayangkan itu udah ramainya udah di ranah kognitif. Sehingga saya bisa bilang gini, saya bisa melihat beberapa kejadian itu kan. Orang aja saya assess ya kan, dari observasi terbatas mahasiswa saya tanya, kamu mau jadi apa? Dulunya sebelum kejadian ini, nah, tetap mau jadi founder startup. Ya kan? Kenapa? Karena kan yang dilihatnya founder startup itu pokoknya yang sukses-suksesnya gitu kan. Sehingga kemarin saya lihat juga ada orang bilang, udah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu macam-macam, yang penting running usaha jadi founder startup. Ternyata di balik itu ada orang jualan training bagaimana menjadi founder startup. Itu berbahaya menurut saya. Saya selalu bilang, kamu nggak harus menjadi somebody yang kamu lihat, perlu. Ya kan? Kamu benar-benar harus bisa self reflection ya kan. Kira-kira keunggulan kita, strength-nya kita ada di mana? Ya kan? Seperti teorinya Sun Tzu ya kan. Jadi lihat areamu, lihat kenali dirimu ya kan? Maka ribuan pertempuran kamu bisa menangkan. Jadi ada dua tadi, market sama strength kita di mana gitu kan. Nah, dan saya lihat beberapa kejadian itu yang bias ya. Sebenarnya di balik perusahaan startup ini ya kan, kebanyakan orang mengincar itu bukan keuntungan dari customer ya, bukan engagement loyalty dari customer, bukan, tapi mengincar venture capital. Jadi sehingga dia berusaha meningkatkan valuasi dari perusahaannya ya, dengan cara apapun. Ini yang menurut saya yang agak menjadi keprihatinan ya, dengan cara apapun, termasuk tadi bakar uang itu. Kalau dari sisi bisnis itu kan mereka mau meningkatkan itu market kapitalisasi ya kan, market capitalization dari apa? Oh, kita sudah men-serve ya, atau kita punya customer sekian juta gitu kan. Nah, jadi mainnya di numbers ya, state of quality ya kan. Bukan dia ngomongin intimacy dengan customer ya. Dan akhirnya itu kecapai, kayak nggak apa-apa kita kasih jual murah banding harga segala macam. Yang penting kita bisa klaim customer kita sekian juta, dan itu ada di laporan keuangan dan sebagainya, dan itu yang akan meng-attract itu dana si venture capital atau investor. Nah, di sisi lain terjadi nih ya kan, krisis keuangan dunia, terjadi capital outflow ya, sehingga itu meluluhlantakkan perusahaan startup. Dan mau nggak mau karena asupan berkurang ya kan, ya akhirnya pilihan terakhir mereka harus menyelamatkan diri ya kan.
karena cost-nya tuh lebih gede dibandingkan revenue mereka. Itu saya kira yang menjadi lesson-nya. Sehingga ke depan saya lihat itu, kalau saya dari dulu udah men-setup perusahaannya, kita di Patria&Co, itu saya bisa katakan, tapi jangan sampai kejadian. Nggak adanya project, saya tetap jalan perusahaannya. Kita nggak pernah tutup, dan kita nggak pernah meleo orang. Kenapa? Karena kita juga nggak punya karyawan sebenarnya. Tapi bukan berarti, kalau kami butuh project, ada 50 data scientist, kamu bisa nggak? Kita bisa menghadirkan 100 data scientist juga bisa. Ya, dari berbagai wilayah di dunia. Saya punya banyak jaringan ke teman-teman diaspora, kemudian researcher, penelitian, segala macam. Jadi di dalam strategi ya, itu belakangan. Untuk kita leading ya di tengah kompetisi yang enggak pasti, itu kita nggak harus ya memiliki ya, kita nggak harus ownership ya, tapi kita bisa memanage akses toward resources. Nah, saya pelajari itu strategi udah berubah sekarang. Jadi yang penting kita memanage akses. Jadi kalau misalnya nih si klien butuh 30 data scientist, data ilmu macam-macam, saya punya akses untuk mendapatkan orang-orang itu karena mereka teman-teman kita, kolega-kolega kita punya community dan sebagainya, kita punya akses. Dan di sisi lain, saya tidak terkena itu namanya fixed cost ya kan. Kita tidak harus gaji orang bulanan dan sebagainya, tapi mainnya tuh argo semua. Ya, jadi ini merupakan disruptive business model sebenarnya. Dulunya kan perusahaan-perusahaan ride hailing gitu kan, perusahaan transport online gitu kan, ojek online dan sebagainya. Dia kan di sisi yang konvensional. Kenapa? Karena kalau konvensional kan dia tidak dikelola dengan online ya, dia harus nunggu ya. Situ udah banyak resource yang terbuang, ya kan. Nah, kalau ini kan ada order, dia argonya jalan. Kalau misalnya nggak ada order ya, kita pintar-pintar lah engage sama calon klien macam-macam, bikin acara macam-macam begitu. Ya by far sih kita alhamdulillah lancar semua, rame ya, project kami. Meskipun memang ada perbedaan, ya kan di tengah resisi ada perbedaan. Ya kita melakukan reform strategi. Ya karena beberapa perusahaan itu memangkas ya anggaran dari sisi innovation dan sebagainya, tapi tetap dibutuhkan. Karena sebenarnya di balik dari digitalization itu adalah untuk cost reduction. Ya. Dan saya kira banyak hal yang bisa kita jadi selalu ada promise itu di balik risk ya yang terjadi. Nah, balik IMA, kalau teman-teman lihat ya, perusahaan-perusahaan yang menjadi konglomerasi di Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang survive di tahun 98 gitu ya. Dan kalau saya tuh ngelihat itu kayak kita lebih bagus menjadi perusahaan yang mengakselerasi gig economy. Jadi gig economy ketika orang bisa bekerja di mana aja, buat siapa aja, buat kapan aja gitu ya. Nah itu. Jadi bisa jadi di antara teman-teman itu nggak sadar ya kan. Ada teman-teman yang kerja di kantornya itu udah bekerja sama saya. Karena kita merahasiakan ini semua. Jadi kita punya ahli terkait dengan NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Kita juga punya ahli terkait dengan cloud computing ya. Terus ada juga waktu itu kita ada namanya fluid dynamics ya. Waktu itu kita memprediksi crack dari pipa gas ya di proyek SKK Migas. Nah, itu kita menggunakan fluid dynamics. Nah, jadi kita tuh banyak dan mereka bekerja di perusahaan Singapura, perusahaan Malaysia, ada yang di UK juga dan sebagainya, ada yang PhD, postdoc dan sebagainya. Dan saya lebih menikmati hal-hal kayak gini sebagai usaha karena purpose itu saya lebih kayak kita menjalankan usaha lebih ke arah mana ya? Kok saya itu lebih senang menyelesaikan satu problem ya, dan itu bisa meningkatkan engagement satisfaction mereka. Masalah cuan dan sebagainya itu bakal ngikut gitu, bakal ngikut. Tapi bukan itu tujuan akhir, bukan, itu bakal ngikut. Saya percaya itu. Tapi saya lebih ke arah sana. Beda sama kalau mindset-nya dibalik, Ponitika. Dibalik kayak yang penting perusahaan saya terlihat besar, terus saya bisa dapat venture capital, ya kan mereka injek uang, saya lepas udah, saya nanti bikin startup yang baru lagi. Saya nggak gitu. Karena by far saya udah, ya mohon maaf, saya 10 lebih itu tawaran dari venture capital ya, itu saya tolak gitu. Kenapa? Karena saya bilang ini, dibandingkan kamu ngasih uang saya 1 miliar atau berapa miliar, lebih bagus kamu kasih saya kenalan potensial klien, saya akan demokan prototipe saya dan sebagainya, saya bisa menyelesaikan solusi dia, itu jauh lebih berharga dibandingkan kamu masukin uang ke saya. Saya bilang, karena saya running perusahaan, itu saya nggak pakai duit sebenarnya. Saya tuh biasa saya nggak pakai duit. Saya menjalin perusahaan itu sekitar belasan juta dari perusahaan macam-macam.
Dan itu uang yang saya dapatkan pada saat saya jadi tenaga ahli di Semen Indonesia Holding. Jadi saya meng-create marketing sales supply chain dashboard ya. Itu ada 200-an visualisasi pakai Tableau ya. Dan itu dapat uangnya lumayan kita. Dan itu yang sebagian kecil ya, yang paling kecil saya gunakan untuk bangun Patria itu. Dan sampai hari ini ya kita itu secara fixed cost itu hanya 400.000 ya. 400.000 itu pun hanya buat bayar apa namanya domain email sama website dan macam-macam. Yang nothing lah saya bilang. Kalau pengeluaran terbesar kita tentunya buat tim kita ya, buat, dan itu kan variable cost. Ada project jalan. Sama tentunya tax ya, kita comply banget. Nah, kita kontribusi lumayan gitu ya, buat tax kita lumayan. Pokoknya kita dapat, kita bayar, comply macam-macam kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa ya, saya lebih senang kayak pokoknya ya kita running variable cost semua. Dan saya kira banyak perusahaan sudah mengarah ke sana. Sehingga kalau di UK sendiri, mereka nggak bisa janjiin orang kerja itu langsung 40 jam. Ya kan? Tapi udah mulai diatur. Ya kan? Mungkin dia kerjanya 20 jam. Yang khususnya informal ya. Yang pekerja-pekerja informal. Karena mereka mulai mengatur itu apa namanya overhead-nya dia. Ya, kalau pas lagi orang ramai pengunjung, ya kan, jamnya ditambah. Tapi pas lagi musim dingin, misalnya orang sepi, itu jam yang orang informal labor itu dikurangi. Nah, itu salah satu. Jadi dia lebih dedam space-nya. Oke, kira-kira itu. Nah, opportunity apa yang ditangkap? Saya kira teman-teman ya, industri nikel ini kan industri yang baru ya kan. Jadi membutuhkan skill set baru ya kan. Terus membutuhkan juga itu layanan-layanan baru. Saya kira banyak hal yang bisa kita kembangkan ya. Dan saya kira salah satunya itu bagaimana kita bisa align dengan kebutuhan yang ada di industri nikel. Dan saya lihat itu dari sisi production ya, itu kan ada di Sulawesi banyak mining sebagainya. Khususnya buat orang-orang passion di bidang teknis dan sebagainya. Nah, itu jadi challenge cukup besar gitu kan untuk berkiprah di industri itu. Sementara dari sisi hilirisasi dan sebagainya ini kan membutuhkan bisnis developer ya, bagaimana untuk mendesain ya jarak antar station dengan point of meeting ya atau point of interest. Saya di beberapa webinar kemarin saya ada conference juga di conference nikel ya. Saya udah present demokan. Kita bisa mendesain itu pakai machine learning juga untuk menemukan ya kan lokasi-lokasi mana yang harus dibangun duluan berdasarkan itu dengan menggunakan itu distance analysis ya. Distance analysis itu menggunakan clustering. Jadi kita melihat itu dari titik persebaran point of interest ya. Kemudian kita pakai GeoPy ya. Jadi pakai GeoPython sehingga rute jalan itu kita bisa hitung jaraknya. Ya kan? Dan itu akan mengoptimalkan investasi. Jadi kita jangan sampai salah membangun. Ternyata bangun tempatnya sepi ya kan. Jangan sampai. Kita harus bangun tempatnya ramai, ada tempat komersial dan itu rute jalan dan sebagainya. Dan itu menarik sekali, kita bisa buktikan secara empirical evidence. Dan yang lain-lain saya kira itu buat konsultan dan macam-macam tentunya itu banyak sekali opportunity ya, bagaimana kita bisa mengintroduce EV ya kan terkait dengan adaptability dari customer dan macam-macam. Kira-kira itu. Silakan kalau ada lagi, kalau misalnya tidak saya kira bisa kita cukupkan. Silakan saya kembalikan ke Andu sama Mas Rizky kalau ada hal yang ingin disampaikan ditambahkan. Ada satu lagi nih Pak, ini untuk yang non data science, apakah ada aplikasi machine learning yang non coding bisa kita coba untuk belajar katanya Pak? Satu terakhir nih, penyertaan terakhir Pak. Oh iya, untuk machine learning yang non coding ya, itu kita menjalankan juga itu pelatihan itu menggunakan NIME, dan beberapa klien kita itu kita udah rutin menjalankan di sana. Ada di grupnya ABM Investama ya, kemarin kita running di OJK ya, itu untuk menggunakan NIME. Itu ada di beberapa demo di channel YouTube kita yang mungkin nanti Mas Ki bisa kasih link buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Dan itu kita tanpa coding, itu sama seperti Orange ya. Jadi NIME sama Orange itu sama. Jadi kita tanpa coding tapi kita bisa menjalankan machine learning. Saya lebih banyak menggunakan NIME, kenapa? Karena dia nggak dibatasin sekian memori, dia benar-benar open source. Dan hari gini saya kira jualan tools itu kayaknya kurang diminati gitu ya, karena kita tuh jualnya solusi sekarang. Sehingga kalau misalnya kita pakai tools yang berbayar itu kita menghindari.
saya sekarang ngerjain project itu yang awalnya itu pakai tools misalnya Fansim ya, itu untuk sistem Dynamics ya. Mungkin ke depan kalau ada yang perlu bisa kontak tim saya, Rizky atau Ando ya. Kita bisa mempresent bagaimana kita membuat sistem Dynamics menggunakan Python, dan itu one tool aja semuanya. Itu sama hasil riset social science ya, yang biasa digunakan itu pakai Likert skill-nya di Excel. Terus nanti pas running multivariate analisisnya itu, dia pakai Listrel atau Amos. Ini enggak, kita langsung di Python semuanya. Itu bisa. Ya, nanti kalau ada teman-teman kebutuhan apa, diskusi bisa gini. Sehingga pada saat kita memvisualisasi ya kan, deskriptif analisis dari hasil survei ya, itu Likert skill itu kita bisa geser-geser. Kalau kita rubah demografinya, kemudian lokasi, dia akan memberikan ya, itu respon dari si responden, average itu akan berbeda-beda. Sehingga kita nggak perlu tuh ngeprint ratusan halaman untuk menampilkan Likert skill. Tapi kita cukup satu window, dan kita bisa punya filter sama slicer banyak, itu yang kita gerak-gerakin. Terus yang kedua, yang biasanya orang kan running di SPSS tuh data-datanya itu, atau di Listrel Amos. Baru nanti di show, tapi show-nya tuh kayak orang akademis. Ya kan? Ini saya lihat ada gap memang antara orang praktikal sama akademis. Kalau saya justru melihat, ini bagus, saya main di tengah-tengah, ya kan? Saya sekolah terus, ya kan? Saya juga jalani usaha, ya kan? Sehingga nanti multivariate analisisnya itu langsung di tools yang sama gitu. Dan saya udah planning ya untuk riset saya pun di UK ya, saya akan menggunakan tools Python ya semuanya, baik untuk Likert skill, question, dan macam-macam, sampai melakukan content analisis itu kita pakai NLP. Lebih bagus ya kan pakai Python dibandingkan saya pakai NTFU macam-macam. Mungkin buat orang yang baru belajar code memang agak ini, tapi kalau teman-teman nanti udah mencapai learning curve ya, itu sebenarnya kalau udah dapat kliknya itu tuh mudah sebenarnya. Ya, itu mudah. Yang penting tuh kita tahu hari ini tuh ya, kita gini, kita running code itu nggak jalan itu wajar. Itu dulu yang pertama harus diterima kalau kita mau belajar coding. Jangan sampai kita error terus kita, aduh, gua emang nggak bisa nih, gua memang nggak bisa. Itu kita cognitive barrier itu namanya. Kita membatasi pikiran kita, ya kan? Kita harus, oh kok ini error, nggak apa-apa nih saya error, memang wajar. Lalu cari di Stack Overflow, ya kan? Oh kayak gini solusinya, gini. Terus pas kita running masih error juga, ternyata kena dependensi. Oh berarti versinya harus kita ganti. Itu dijalanin terus, itu bagian dari sukses, bagian dari pembelajaran. Saya banyak sekali melakukan kesalahan ya, kegagalan, tapi alhamdulillahnya itu bukan di depan klien, bukan pada saat ujian itu aja. Pada saat latihan kita gagal tuh boleh, justru harus berbanyak, tapi gagalnya harus beda-beda, ya kan? Jadi kita jadi lesson, kita learning from mistake ya. Dan saya kira mentalitas yang kayak gitu, teman-teman, kalau mau belajar coding yang macam-macam, yang dibutuhkan. Sama kita punya semacam overview garis besarnya, kita punya helikopter view. Oh, ini tuh buat apa sih gitu? Saya selalu pertanyaan itu. Kenapa nggak model ini? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak ya? Saya kayak gitu. Why? Akhirnya tahu, oh ini gini loh, gini. Terus nanti codingnya apa ini paling habis waktu kita ngomong. Pokoknya kita tahu nih, learning resource ada di mana. Kalau saya error, saya harus kemana? Sama kemampuan ini searching strategi. Jadi kemampuan kita menggoogling ya, itu saya yakin ya orang data scientist di dunia yang udah mendalami itu kemampuan menggoogling, menemukan informasi yang relevan dengan case kita, itu yang ngebedain. Karena kalau misalnya orang dia baru belajar, terus dia searching di Google, terlalu banyak keluar, dan itu nggak nyambung, memang pusing banget tuh. Tapi kalau kita udah tahu namanya Boolean Logic Strategy di dalam Google Search ya, terus kita bisa nemuin keywords yang benar-benar dia exactly ke akses ke informasi yang mau kita tuju, kita jauh lebih mudah itu untuk memproses informasi. Jadi, oh yang ini nih code-nya ini, saya ada kurang di ini. Udah copy paste saja, selesai jalan. Gitu. Kan hari ini tuh bukan dinilai apa katanya kita jago-jagoan code, bukan. Saya memenangkan hackathon terbaik di UK bukan karena jago coding. Saya yakin orang India, teman-teman India tuh lebih jago code-nya. Mereka juga kerja sama saya gitu. Ada namanya Set Raja dan sebagainya, itu kerja di kita. Untuk kemarin kita nyelesain project deep learning di Indonesia Power. Tapi kalau masalah memikir solusi ya kan, melihat project ya kan, terus ini secara overview ini dari sini ke sini kemana, supervisi itu ada di Canik. Nah, menurut saya hal-hal kayak itu lebih ke digital leadership-nya. Nah itu teman-teman harus tahu, khususnya buat teman-teman yang eksekutif ya. Jadi kita nggak harus benar-benar tahu detail algoritma macam-macam, tapi ketika
tim kita tuh butuh supervisi, kita tahu dia harus kemana, arahan apa. Sama kalau dia ada masalah, nah itu lebih bagus lagi. Kita tahu secara teknis, kita bisa kayak spesialis. Jadi kayak kalau dokter umum kan dia langsung hands on dengan pasien, ya kan. Nah kita ini spesialis. Nah, nanti dokter umum dia butuh konsultasi kan. Oh saya ini ada komplikasi gini gimana nih? Nah, dia nanya sama spesialis. Nah kita ngasih supervisi. Nah itu saya jalanin. Oke, kira-kira itu. Thank you banget semuanya. Saya harus segera izin karena mau ngantar anak sekolah. Soalnya sekalian jalan aktiviti di sini. Ya, dan terima kasih waktu dan kesempatan. Waktunya makasih Pak Hari, dan terima kasih juga mungkin demikian bincang komoditas untuk hari ini. Terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Di lain dan waktu kesempatan nanti kita undang-undang lagi. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Semoga sehat selalu Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Mari sehat selalu. Bye.